إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa senantiasa menyempurnakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jazakallahu khair. Yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa menyempurnakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan Tadhkiratus Sami', di mana kitab ini adalah kitabul adab, tentang perkara-perkara yang perlu untuk kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pengikut Rasulullah SAW, agar kita bisa memiliki adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh perkara adab dan akhlak adalah termasuk dari amalan yang besar, bahkan bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Dan juga dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi seorang yang berusaha untuk melatih dirinya di atas akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkannya ke surga yang paling tinggi. Dan ini adalah keutamaan yang besar, di mana kalau kita sudah Masya Allah, Allah janjikan dan Allah berikan kita keutamaan tersebut, dan Allah masukkan kita ke surga yang paling tinggi, yang apabila mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin kita turunnya ke surga yang bawahnya, ya masih alhamdulillah kita ya masih di dalam surga. Ini menunjukkan akhlakul karimah adalah termasuk dari amalan yang besar, ya amalan yang besar yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga yang paling tinggi, dan itu harus dilatih. Ya, di dalam kehidupan kita berusaha untuk melatihnya. Dan di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan beberapa poin yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Jamaah di sini. Kemudian beliau mengatakan di dalam adab terhadap dirinya sendiri, seorang talibul ilm, seorang muslim harus memperhatikan adab terhadap dirinya sendiri. Di antara adab-adab yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang talibul ilm yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah dalam kitab beliau ini, ayatakhallaqa bizzuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadri al-imkan alladhi la yadhur bi nafsihi aw bi 'iyalihi. Seorang berusaha untuk berakhlak dengan kezuhudan terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan
mengambil perkara-perkara yang manfaat untuk akhiratnya, dan mempersedikit dari dunia tersebut, tidak mengambilnya terlalu banyak, cukup untuk yang bisa membantu dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dan tidak mudarat kepada dirinya sendiri atau kepada keluarganya. Ya, dan pada perkara-perkara yang dibutuhkan itu, ya, pada perkara yang pertengahan antara qanaah, ya, dan itu tidaklah teranggap sebagai mencari dunia yang tercela. Ya, apabila seorang hanya sekedar mencari dunia dari apa-apa yang memang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya, maka itu bukanlah hal yang tercela. Ya, yang tercela adalah dia terlalu menghabiskan waktunya mencari dunia, menghabiskan waktu, pikiran, tenaganya untuk mencari dunia. Dan derajat seorang alim yang paling rendah adalah menganggap jelek keterikatan dengan dunia. Yang menganggap jelek keterikatan dengan dunia. Karena sungguh seorang alim adalah orang yang paling mengetahui tentang kehinaan dunia dan fitnah dunia dan cepatnya hilangnya dunia ini, karena dunia adalah fana, dan banyaknya kelelahan dan keletihan di dunia ini. Maka seorang alim tidaklah menghabiskan umurnya, waktunya, tenaganya, pikirannya hanya untuk mencari dunia. Ini seorang yang berakal, maka dia tidak menghabiskan waktunya, umurnya, tenaganya, semuanya untuk mencari dunia. Ya, karena tujuan utamanya adalah akhirat. Ini harus selalu kita ingat. Ya, terlebih lagi seorang alim. Ya, karena dia yang lebih paling faham tentang dunia ini. Dan dia lebih berhak untuk tidak melirik kepada dunia atau sibuk dengan dunia. Ini poin yang dijelaskan Ibnu Jama'ah, ya, tentang pentingnya kita untuk berhias diri dengan zuhud. Dan zuhud, kata para ulama, ya, dijelaskan az-zuhud diddur raghbah. Itu zuhud adalah lawannya ketamakan. Itu qasrul amal fid dunya. Dia tidak berangan-angan untuk mendapatkan dunia yang banyak. Ya, dia hanya mengambil dunia secukupnya. Wa adamul huzn 'ala ma fatahu minha. Dan dia tidak bersedih atas apa yang terluput dari dunia. Ya, dia tidak bersedih walaupun dunianya kurang atau mungkin terkena musibah, tidak bersedih. Ya, karena yang utama adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita memperhatikan dan kita cari. Ya, adapun dunia ini adalah sekedar kita ambil apa-apa yang dapat membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan di dunia ini adalah untuk ibadah. Ya, seperti yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yang utama adalah ibadah yang kita pikirkan. Kalau ibadah kita kurang, kita baru bersedih. Tapi kalau dunia kita kurang, maka mungkin ada hikmahnya di balik itu semua. Ya, orang yang memiliki zuhud, memiliki sifat zuhud, dia tidak bersedih atas musibah yang menimpa dia atau atas kekurangan yang menimpa dia. Ya, yang utama adalah yang penting dia bisa beribadah dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Ya, ini zuhud dari definisi bahasanya. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, definisi zuhud, az-zuhud al-masyru' tarku ma la yanfa' fid daril akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, ini zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, dia mencari harta sebanyak-banyak yang hanya untuk dunia. Ya, ini bukan orang yang memiliki zuhud. Ya, orang memiliki zuhud, dia tidak menghabiskan umurnya, tenaganya, waktu, pikirannya hanya untuk mencari dunia. Tapi dia gunakan waktunya untuk mencari dunia pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan dunianya untuk membantunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zuhud. Ya, orang zuhud tidak menghabiskan seluruh waktunya, tenaga pikirannya hanya untuk
mencari dunia. Tapi dia gunakan waktu pikirannya untuk mencari sekedarnya dari dunia ini yang bisa menopang dia untuk menggapai tujuan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhud al-masyru', zuhud yang masyru' adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Amma kullu ma yasta'inu bihi al-'abdu 'ala ta'ati Allah falaysa tarku min az-zuhd al-masyru'. Adapun perkara-perkara yang memang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak meninggalkannya bukanlah termasuk perkara zuhud. Ya, artinya zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ya, untuk kehidupan akhirat kita, untuk membantu ibadah kita. Ya, adapun apabila ada perkara-perkara yang dapat membantu ibadah kita atau membantu akhirat kita, maka ya kita tidak meninggalkannya. Dan zuhud termasuk meninggalkan perkara yang mudarat, ya, terlebih lagi yang mudarat, yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan. Ya, artinya perkara mubah yang berlebihan, yang tidak dapat digunakan untuk membantu dalam ketaatan. Ya, mungkin seperti membeli barang-barang dengan harga yang sangat mahal, beli tas bisa sampai ratusan juta misalnya, maka ini bukanlah zuhud seperti ini. Ya, cukup membeli barang yang bisa dipakai untuk dia. Ya, mungkin harganya tidak terlalu mahal dan uangnya sisanya bisa untuk diinfakkan. Ya, ini perlu dipikirkan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan mubadzir. Ya, innal mubadzirina kana ikhwan syaitan. Kata Allah Ta'ala, sungguhnya mubadzir itu temannya syaitan. Fala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berbuat mubadzir. Ya, maka zuhud ini adalah yang mengambil dari dunia ini secukupnya. Cukup untuk perkara-perkara yang bisa membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak sedih apabila mungkin hilang darinya dunianya, berkurang dunianya, atau bahkan ditimpa musibah, atau dia dalam keadaan mungkin tidak memiliki harta yang cukup, dia tidak bersedih. Ya, karena dia yakin Allah akan mencukupkannya dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah, dan yang terutama adalah dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utamanya. Ya, sehingga dia tidak bersedih apabila mungkin dia kekurangan dari dunianya, kurang hartanya. Yang penting dia bisa beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna, ya, dan mengambil perkara-perkara yang cukup baginya, yang tidak mudarat baginya dan keluarganya. Artinya jangan sampai juga ingin zuhud tapi tidak bekerja sama sekali. Ya, akhirnya dirinya kesusahan, keluarganya juga kesusahan, jadinya malas ibadahnya juga susah jadinya. Ya, ibadahnya juga jadi susah. Mungkin akhirnya banyak hutang, mikirin hutang, sholat enggak tenang. Ini jadi mudarat. Jadi pertengahan. Ya, jangan juga kita terlalu tidak peduli dengan dunia sampai tidak bekerja, ya, sehingga mudarat bagi dirinya, jadi timpa hutang, atau dia akhirnya malah kesal sendiri, tidak bisa ibadah. Ya, tapi juga jangan berlebihan. Setiap hari waktu, pikiran, tenaganya 24 jam untuk mencari dunia. Ya, ini berlebihan. Jadi pertengahan. Cukup kita mencari dunia untuk apa-apa yang bisa membantu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kita habiskan semua umur kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mencari dunia. Karena tujuan utama adalah akhirat. Ya, tujuan utama hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai kehidupan akhirat. Ini yang harus kita ingat. Ya, tujuan hidup kita adalah untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Dan fa inna ma yahtaju ilai dzalika 'ala al-wajhi al-mu'tadil min al-qana'i laysa bi'addu min ad-dunya wa aqallu darajatil 'alim ayastaqdira at-ta'alluq bid-dunya lanu 'alamu nas bi khassatiha. Dan
derajat seorang alim yang paling rendah itulah menganggap jeleknya ketergantungan terhadap dunia atau kecintaan yang sangat kepada dunia. Karena orang alim ini adalah orang yang paling tahu tentang kehinaan dunia dan fitnahnya dan cepatnya fananya. Ya, dunia ini cuma sebentar saja, cuma sekedar lewat. Ya, seorang alim yang paling faham tentang itu semua. Ya, oleh karena itu seorang alim ya tidak menghabiskan umurnya, tenaganya, pikirannya hanya untuk mencari dunia. Dan begitu juga seorang muslim yang akil, yang berakal, maka dia tidak menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari dunianya. Karena Rasulullah SAW ya mengatakan tentang dunia ini, bagaimanakah dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, ya sungguh tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayatkan oleh Muslim dari Musawrid bin Shaddad radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum usbu'ahu fil lammi falyanzur bimarji." Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, maka lihat itulah yang didapat. Ya, jadi dunia ini beserta dengan segala isinya dan kemewahannya semuanya, itu kalau dibandingkan dengan akhirat cuma satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Dan lautan yang luas itu adalah akhiratnya. Maka sungguh merugi bagi orang yang cuma mengejar dunia, yang cuma satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Ya, sedangkan akhirat itu adalah lautan luasnya. Maka seorang alim atau seorang muslim yang akil, yang berakal, dia akan mengejar kenikmatan yang besar daripada hanya mengejar sesuatu yang sangat tidak ada artinya, sesuatu yang sangat sedikit dan tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan satu tetes air dengan lautan luas, kira-kira berapa persennya? Satu tetes air dengan lautan yang luas, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, maka rugi kalau kita hanya menghabiskan umur kita, tenaga kita, pikiran kita hanya untuk mencari kenikmatan yang cuma satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas. Oleh karena itu kata Syekh, seorang yang alim atau yang berakal, ya, dia tidak akan menghabiskan umurnya untuk mencari dunia. Ya, tapi dia gunakan dunia ini untuk membantunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andaikan dunia ini ada nilainya sebesar sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir itu tidak akan diberi air minum walau hanya seteguk air putih. Ya, ini artinya dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya balasan yang Allah persiapkan di akhirat itu lebih besar, jauh lebih besar daripada dunia ini. Maka rugi kalau orang yang cuma mengejar dunia bahkan meninggalkan akhiratnya atau mengorbankan akhiratnya untuk mendapatkan dunianya. Ya, dia mencari pekerjaan, tidak melihat mana yang halal, mana yang haram. Ya, dia bekerja mencari harta yang haram, dia tidak pedulikan akhiratnya, maka sungguh merugi orang yang menggadaikan akhiratnya untuk mencari dunia, mendapatkan dunia yang hanya sedikit. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan kalau ada nilainya, walau hanya sebesar sebelah sayap nyamuk, sangat sedikit, sayap nyamuk sebelah lagi. Kalau ada nilainya, dan itu tidak ada sampai sebesar sebelah sayap nyamuk. Kalaupun ada nilainya, walau hanya sebesar sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah walaupun hanya seteguk air putih. Ya, ini saking kecilnya dunia. Ini harus kita selalu ingat agar kita tidak sampai mengorbankan akhirat kita hanya demi dunia. Ya, karena banyak di antara kita karena ingin mendapatkan harta yang banyak, melakukan korupsi. Ya, berapa banyak di antara kita, dan ini mungkin sudah jadi budaya di Indonesia. Ya, di pekerjaan-pekerjaan, di instansi dimanapun sudah menjadi budaya. Bahkan orang yang adil, yang jujur itu akan tersingkir. Ya, mungkin difitnah atau dikeluarkan. Ya, maka ini yang harus selalu kita ingat. Jangan sampai
Kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang sangat kecil. Karena dunia hanya satu tetes air ujung jari celupkan ke lautan, bahkan tidak ada nilainya walau hanya sebesar 11 sayap nyamuk. Ya, dan bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW pernah dengan para sahabatnya, mereka melewati suatu pasar dan melewati bangkai kambing yang cacat, kupingnya kecil. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Ya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Ya, 1 dirham mungkin sekitar 50 ribuan atau 40 ribuan. Ya, kalau dihitung sekarang. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bih. Ya Rasulullah, kami dikasih enggak mau, apalagi suruh beli. Kenapa? Cacat, mati, bangkai udah enggak bisa diapain. Ya, dikasih aja kami enggak mau ya Rasulullah. Bangkai kambing cacat. Atuhibbuna anhu lakum? Kalau gitu saya kasih saja, mau enggak? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban anu asak. Ya Rasulullah, andaikan dia hidup, dia cacat. Ya, ini enggak ada manfaatnya. Maka bagaimana dia sudah bangkai dan juga cacat? Maka kata Rasulullah SAW, fa wallahi lad dunya ahwanu 'indallahi 'alaikum min hadza. Sungguh demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah untuk kalian, ya, daripada bangkai ini. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya dunia ini, ya, sangat hina dan sangat sedikit. Sungguh merugi bagi orang yang hanya mengejar dunia tapi meninggalkan akhiratnya. Ya, terlebih lagi seorang alim, seorang akil yang dia faham tentang kehinaan dunia, kecilnya dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, maka sungguh merugi bagi orang yang hanya mengejar dunia tapi meninggalkan akhiratnya, atau bahkan sampai menggadaikan akhiratnya demi mendapatkan dunianya. Karena berapa banyak orang karena dunia akhirnya melakukan kemaksiatan. Ya, berapa banyak terjadinya perzinahan, terjadinya perampokan, terjadinya korupsi, semuanya karena dunia, mengorbankan dunia, mengorbankan akhirnya untuk mendapatkan dunia. Ya, dan juga narkoba dan sebagainya, perkara-perkara haram, musik, tarian wanita, semuanya karena untuk dunia, mengorbankan akhirat untuk mendapatkan dunianya. Ya, padahal dunia hanya sesuatu yang sangat sedikit dan akan kita tinggalkan. Ya, ini perlu untuk selalu kita ingat bahwasanya dunia ini sangat sedikit dan akan kita tinggalkan, dan kita mempertanggungjawabkan semua amalan kita di akhirat nanti. Dan juga kata Syekh bahwasanya dunia ini fitnah. Dunia ini akan menjadi fitnah bagi seorang apabila dia, ya, tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunianya ini akan menjadi fitnah baginya, akan mengantarkannya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengatakan surat Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu akan menjadi fitnah, dan Allah di sisinya lah balasan yang besar. Ya, karena seperti tadi yang sudah Anda jelaskan, berapa banyak orang karena dunia ini mengorbankan, menggadaikan akidahnya, agamanya, mengorbankan akhiratnya. Ya, dia lupakan semuanya untuk apa? Mendapatkan dunia. Ini sebagai fitnah. Ya, dan seorang alim, seorang akil akan berhati-hati, akan waspada akan fitnah dunia ini. Ya, dia menjadikan dunia ini di tangannya, bukan di hatinya. Dia pergunakan, dia kuasai dunia untuk menolong dia, membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Dan apabila dunia itu sudah ada dalam hati kita, ini akan merusak.
Ya, ini bahayanya cinta dunia yang amat sangat. Ini akan sangat merusak agama seorang dan akidahnya dan akhiratnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Ka'b bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma dhi'bani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarfi lidini. Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kambing, ya, tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seorang terhadap harta dan kedudukan. Ya, lebih merusak kepada agamanya. Jadi serigala yang lapar yang lepas di tengah-tengah kambing ini sangat merusak terhadap agama seorang, bahkan lebih merusak. Ya, tidaklah ini sangat merusak, tapi tidaklah itu lebih merusak. Ya, kalau dibanding dengan ketamakan seorang terhadap harta dan kedudukan. Ya, ini kan serigala yang dilepas di tengah kambing sangat merusak sekali. Tapi itu masih kalah kerusakannya. Ya, belum seberapa kalau dibandingkan dengan ketamakan seorang terhadap harta dan kedudukan. Ini sangat merusak terhadap agamanya. Ini menunjukkan kecintaan dunia yang amat sangat. Ini sangat merusak terhadap agama. Ya, sehingga seorang itu akan melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia mengorbankan akhiratnya dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan korupsi atau bahkan perzinahan atau narkoba atau bahkan pembunuhan. Ya, bahkan untuk dunia banyak dari manusia yang melakukan pembunuhan untuk mendapatkan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kecintaan yang amat sangat kepada dunia ini lebih merusak daripada rusaknya serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah kambing. Ini menunjukkan bahwasanya dunia inilah fitnah, ya, bagi seorang apabila dia tidak waspada terhadap dunia dan dia terlalu tamak terhadap dunia dan yang hanya di pikirannya hanya dunia, maka itu akan menjadi fitnah dan akan merusak agama seorang. Ya, dan juga dunia ini akan cepat hilang. Ya, ini kita ingat bahwa dunia ini juga akan cepat hilang. Di samping dunia ini hanya sedikit dan bahkan tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dunia ini akan cepat berlalu. Dan semua yang kita rasakan ini akan sia-sia. Ya, semua kenikmatan di dunia ini kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua kenikmatan yang kita rasakan ini ya sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah," atau yu'ta bi an'amil dunya min an-nar fa yasbaghu fi an-nar sabghatan fa qila lahu ara'aita khairan qad hal wajadta khairan qad qala la wallahi ya rab. Datangkan orang yang paling merasakan kenikmatan dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dia orang paling kaya dan paling merasakan segala kenikmatan dunia, dan dimasukkan ke neraka sekali celupan saja dan diangkat lagi. Dan ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Apakah engkau melihat suatu kebaikan? Dia menjawab, demi Allah ya Rabb, saya tidak merasakan kenikmatan sedikit pun. Ya, maka dia lupakan semua waktu kenikmatan dia di dunia, dia akan lupakan. Ini kita ingat. Jangan sampai kita hanya mengejar dunia tapi meninggalkan akhirat kita. Karena semua kenikmatan hebat yang kita rasakan di dunia akan kita lupakan kalau kita tidak mempergunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma seperti itu aja. Kita bayangkan dari dulu sampai sekarang, misalnya kita pernah merasakan kenikmatan makan enak, masih kerasa enggak sekarang? Lewat begitu saja. Ya, dan di akhirat kalau kita tidak beriman, tidak mempersiapkan amal saleh kita, maka hanya yang tersisa
penderitaan dan azab dengan jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan surat Al-Hajj ayat 47, inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun, sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Satu hari di akhirat itu baru satu hari, di sini sudah 1000 tahun. Di sini sudah 1000 tahun, di sana baru satu hari perbandingannya. Jadi kira-kira mungkin kita hidup di dunia ini cuma berapa menit saja menurut perhitungan akhirat. Ya, jadi sangat sebentar. Dan akan hilang dan akan kita tinggalkan dunia ini. Kita mencari harta, kita memiliki rumah besar, mobil mewah, harta yang berlimpah, kemudian ajal menjemput kita. Kira-kira bermanfaat atau dibawa enggak harta kita? Tidak dibawa. Yang bermanfaat apa? Yang kita infakkan di jalan Allah. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, kita santuni anak yatim, fakir miskin, ya, dan kita gunakan waktu kita untuk hadir di majlisul ilm, pelajari agama Allah, pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, ini akan bermanfaat bagi kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bermanfaat. Adapun harta kita tidak bermanfaat dan semuanya akan ditinggalkan. Ya, semua akan kita tinggalkan dan tinggal di akhirat nanti. Ya, penentuannya, kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, itu yang seharusnya menjadi tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah kenikmatan di akhirat, kehidupan di akhirat, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya, karena kita di dunia cuman sekedar lewat, kata Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ibnu Mas'ud masuk ke rumah Rasulullah SAW, nama ala hasir fa'atharu fi jambi. Ya, Rasulullah tidurnya di tikar. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mensikapi dunia ini. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap atau hidup di dunia ini. Rasulullah sederhana. Bahkan diriwayatkan tidurnya di tikar, fa'atharu fi jambi. Berbekas tikarnya di pinggang beliau. Kemudian Ibnu Mas'ud menawarkan, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Bagaimana kalau kami datangkan untuk engkau kasur yang empuk ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarati thumma raha wa tarakaha. Untuk apa dunia bagiku? Aku di dunia seperti salah seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon sejenak kemudian pergi meninggalkannya. Jadi kita di dunia seperti seorang pengembara. Ya, kita berjalan untuk suatu tujuan, kemudian singgah di pohon sebentar, kemudian kita pergi meninggalkan persinggahan tersebut. Ya, seperti kita misalnya ke Surabaya, kita singgah di Jogja misalnya. Apakah di Jogja kita akan menghabiskan umur kita, tenaga kita, pikiran kita membangun rumah besar? Kita cuma sekedar lewat. Paling kita cuma mampir di hotel 2 hari, setelah itu pergi. Ya, karena bukan tujuan utama kita. Begitu juga dunia. Dunia ini bukan tujuan utama kita. Kita cuma sekedar lewat di dunia ini. Tujuan utama kita negeri akhirat. Bahagia kebahagiaan sebenarnya itu kalau kita sudah masuk surga. Ya, bukan cuma di dunia saja. Kalau cuma dunia saja maka itu kebahagiaan yang semu tanpa dibarengi dengan kebahagiaan di akhirat. Ya, karena kita akan melupakan semua kenikmatan dunia yang hebat, semua akan kita lupakan. Ya, di akhirat nanti kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya, maka ini harus selalu kita ingat. Tujuan utama kita adalah negeri akhirat. Dan kita semua mengetahui, ya, ajal itu akan menjemput kita. Bagaimanapun keadaan kita. Dan ajal itu apabila sudah datang waktunya, maka tidak bisa ditangguhkan. Dan bagaimanapun keadaan kita ketika ajal itu datang, maka dia akan menjemput kita walaupun kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di mana Allah Ta'ala mengatakan, aina ma takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kalian berada maka kematian akan menjemput kalian walau kalian berada di dalam benteng yang amat kokoh sekalipun. Artinya walaupun kalian dalam keadaan sehat walafiat, badan kalian besar, sehat, ya mungkin badannya keker, tapi kalau sudah datang ajal maka akan dijemput semuanya, tidak terkecuali. Walaupun kalian mungkin memiliki
kemewahan, memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang besar. Tapi kalau ajal menjemput, tidak ada yang bisa menolak. Dan kita semua akan pertanggungjawabkan semua amal ibadah kita dan semua perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu kita ingat. Kita di dunia cuman sekedar lewat. Ya. Sering-sering ingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan ini, yaitu kematian. Ya, bayangkan ketika mungkin kita dikubur, bagaimana kita di alam kubur. Ya, ketika kita berziarah pun kita bayangkan kalau kita yang dikubur di kuburan tersebut. Atau ketika kita mungkin bayangkan kita digotong jenazah, bagaimana kalau kita orang yang digotong tersebut. Ya, perbanyak mengingat kematian. Bagaimana kalau ketika kita tidur dan tidak terbangun dari tidur kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Ya, persiapkan amalan kita dengan sebaik-baiknya, terutama ya amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga yang paling tinggi, dan juga amalan-amalan yang bisa pahalanya mengalir terus atau amal jariyah. Ya, ini akan membantu kita insyaallah taala. Ya, ini kita ingat bahwasanya kita di dunia sebentar dan kita akan melewati dan semua akan meninggal, dan akan bertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Umar ya diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Umar, orang yang dicintainya, ya orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menasihatinya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan engkau ini adalah seorang yang asing dan orang yang sedang lewat. Ya, artinya bukan kita ingin membangun kerajaan besar di dunia ini, jangan. Kita cuma sekedar lewat, akan kita tinggalkan semuanya. Dan semuanya akan sia-sia kalau kita tidak mempersiapkan akhirat kita. Ya, dunia yang kita kumpulkan, rumah besar yang kita miliki akan sia-sia semuanya. Mobil mewah dan harta yang melimpah akan sia-sia semuanya kalau kita tidak memperhatikan akhirat kita. Ya, maka ini yang tujuan utama akhirat yang kita pikirkan. Ya, adapun dunia kita ambil sebatas apa yang kita butuhkan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu kita. Ya, ketika mungkin kita santai dengarkan radio ilmiah, ceramah agama yang berdalil berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, sekarang Masya Allah dimudahkan untuk belajar, untuk mempelajari agama. Luar biasa, kita dimudahkan sekarang dengan radio, dengan internet, ya digunakan untuk mempelajari agama kita. Karena untuk bisa masuk dalam surga itu wajib membutuhkan ilmu agama. Ya, kalau tidak, maka tidak bisa seorang itu bisa masuk surga tanpa ilmu agama. Karena bagaimana kita tahu apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang? Kalau dengan tanpa ilmu agama, tanpa belajar, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu perintah Allah? Ya, sehingga kita banyak melalaikan nanti. Dan kita tidak tahu larangan Allah, yang nanti kita akan terus terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi siapa saja yang ingin masuk dalam surga Allah, wajib baginya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luangkan waktu kita untuk belajar agama agar kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan lil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka untuk masuk surga wajib untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Maka kita gunakan waktu kita di dunia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita di dunia ini hanya sekedar lewat. Ya, kata Rasulullah SAW, gharibun aw 'abiru sabil, orang yang asing atau orang yang sekedar lewat. Dan Ibnu Umar mengatakan,
idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Kata Ibnu Umar, apabila engkau itu di sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari. Artinya jangan melalaikan waktu. Siapa tahu antum ya kemungkinan tidak sampai waktu antum, kehidupan antum sampai di waktu subuh. Maka pergunakan kesempatan itu untuk ibadah. Ketika kita santai, zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus gunakan setiap detik antum untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menyesali setiap saat, setiap detik yang kita lalui dengan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap mungkin di motor antum istighfar, zikir, atau kalau antum ada hafalan Al-Qur'an, antum hafal Al-Qur'an. Ya, murajaah Al-Qur'an antum di motor. Ya, sekarang di motor ada apa yang buat Grab tuh, antum bisa pakai itu. Atau kalau antum memang hafal, antum hafal murajaah, atau di mobil atau sambil mendengarkan. Sekarang kajian-kajian banyak, radio sunnah juga banyak, ya, ada radio roja atau syiar tauhid, ya, dan radio sunnah lainnya atau streaming misalnya, ya, itu dimanfaatkan untuk ibadah. Semua nikmat yang ada pada kita gunakan untuk ibadah, ya, terutama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kalian di sore hari, jangan sampai tunggu pagi hari, artinya jangan melalaikan waktu. Apabila kalian di pagi hari, jangan sampai tunggu di sore hari, sampai sore hari. Maka gunakanlah sehatmu untuk sakitmu. Pergunakan ketika sehat untuk ibadah, dan ketika sakit kita sudah berkurang, ya, ibadah kita berkurang, akan tertutupi dengan ibadah kita yang banyak ketika kita sehat. Dan pergunakanlah hidupmu untuk kematianmu. Ya, bekal hidup ini untuk ibadah. Kita persiapkan bekal ibadah ini untuk menghadapi kematian kita. Ini nasihat dari Ibnu Umar yang perlu untuk kita ingat. Ya, bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara, dan akhirat yang utama dan kehidupan sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, dalam kehidupan ini yang utama adalah kita menggapai kehidupan akhirat. Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya, dan Ani Syafi'i radhiyallahu anhu, "Law awsa ila aqalin nasi surifa ila zuhad, falata syi'ri man haqqu bil ulama'i bi ziyadatil aql wa kamalih." Ya, dan apabila aku diwasiatkan, apabila seorang yang paling berakal di antara manusia itu mewasiatkan kepadaku, ya, maka dia akan merintahkanku, ya, untuk mencari kepada az-zuhad, orang yang zahid, yang zuhud. Ya, karena orang yang zuhud ini, masya Allah, dia faham. Dia yang paling faham tentang hakikat dunia ini. Bahwa dunia hanya sebentar, dunia hanya sedikit, ya, nikmat dunia hanya sedikit dan tidak ada nilainya sama sekali, dan akhirat yang jauh lebih besar, dan akhirat itu tujuan hidupnya. Maka orang yang zuhud ini hanya mengambil dari dunia secukupnya. Cukup untuk apa yang dia butuhkan, yang bisa membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak menghabiskan umurnya, tenaganya untuk hanya mencari dunia, apalagi mengorbankan akhiratnya untuk mencari dunia, untuk mendapatkan dunia. Ini orang yang zahid, yang dia berakal, dia akan mengedepankan kehidupan akhirat dan hanya mengambil dari dunia ini secukupnya yang bisa membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang zahid ini yang paling berakal, yang faham tentang hakikat dunia. Dan mereka lah yang ahaq bil ulama. Ya, orang yang memiliki tambahan akal dan lebih sempurna akalnya, inilah yang dikatakan ulama. Yang berhak untuk dikatakan ulama adalah orang yang berakal. Ya, seorang alim dia tidak akan mengejar dunia, tapi yang dikedepankan adalah akhiratnya. Dia mengambil dari dunia apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Wa qala Yahya bin Mu'adz, "Law kanat ad-dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa, lakana yanbaghi lil-'aqil ithar al-khazaf al-baqi 'ala tibril al-fani. Fa kayfa ad-dunya khazfun fanin wal akhir
tibrun baqin. Kata Ibnu Jama'ah, ini di dalam kitab Tadhkiratus Sami' Anda bacakan. Yahya bin Mu'ad mengatakan, andaikan dunia ini adalah emas yang akan hilang, fana, ya, dan akhirat itu adalah keramik yang akan tetap, ya, maka sudah sepantasnya bagi seorang yang akil milih mana? Emas yang akan hilang atau keramik yang akan tetap ada? Pilih mana? Pilih keramik yang tetap ada. Ya, kata Yahya bin Mu'ad, orang yang berakal pasti akan memilih keramik yang akan tetap ada daripada memilih emas yang akan hilang. Emas tapi hilang buat apa? Ya, buat apa? Maka bagaimana kalau dunia ini keramiknya dan akhirat itu adalah emas yang akan tetap ada, ya, dan bagaimana, dan memang hakikatnya seperti itu. Dunia ini adalah keramiknya akan hilang, sesuatu yang sangat tidak ada nilainya dan akan hilang, dan akhirat adalah sesuatu yang sangat berharga dan akan kekal selamanya. Kita kalau sudah di kehidupan akhirat, Pak, itu nggak ada ujungnya, ya. Kalau dunia ini cuma sebentar, 60 tahun selesai. Di akhirat satu harinya aja 1000 tahun. Ya, satu hari 1000 tahun. Dunia paling cuma 60 tahun, itu pun udah selesai. Itu pun udah umur 50 udah nikmati dunia ini udah berkurang. Ya, enggak seperti waktu muda dulu. Udah makan udah banyak pantangan. Ya, udah banyak pantangan. Jadi nikmati dunianya pun sudah berkurang. Untuk apa? Kita hanya mengejar sesuatu yang sedikit yang akan hilang semuanya. Dan meninggalkan akhirat yang kenikmatan luar biasa dan akan kekal, dan kita selama-lamanya akan di akhirat, nggak akan kembali ke dunia lagi. Coba bayangkan, kehidupan sebenarnya kehidupan akhirat, ya, dan kita tidak akan kembali ke dunia lagi. Dan kesuksesan sebenarnya itu adalah kesuksesan di akhirat, ya, seperti yang Allah Ta'ala tegaskan, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, dan dalam surat Al-Imran, ini surat Al-A'la ayat 17 tadi. Dan dalam surat Al-Imran ayat ke-185 Allah Ta'ala mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, inilah orang yang telah beruntung dan sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Jadi kesuksesan sebenarnya, Pak, itulah kesuksesan di akhirat kalau kita sudah masuk surga. Ini harus kita ingat dan kita tanamkan dalam diri kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, semuanya. Namanya sukses itu kalau sudah masuk surga. Kalau cuma sukses di dunia, ini belum sukses. Seperti yang tadi dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, orang yang paling kaya didatangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dia paling kaya dan paling merasakan semua kenikmatan dunia, bukan cuma paling kaya lagi. Karena lafadznya bi'an'am ahli dunia, orang paling merasakan semua kenikmatan dunia. Kalau orang kaya mungkin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, dia udah paling kaya, paling merasakan semua kenikmatan dunia. Tapi di akhirat dimasukkan sebentar sekali celupan sabghah, diangkat lagi. Dan ditanya, apakah kau merasakan kenikmatan? Maka dia menjawab, demi Allah ya Rabb, saya tidak merasakan kenikmatan sedikit pun. Lupa semuanya. Kenikmatan hebat yang dia rasakan di dunia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dia orang paling kaya, paling merasakan semua kenikmatan dunia, lupa semua nikmat itu. Cuman dicelupkan sekali celupan aja. Maka kesuksesan sebenarnya itu kalau kita sudah masuk surga itu baru sukses. Tapi cuma sukses di dunia, ini kesuksesan yang semu dan tidak ada artinya sama sekali kalau tanpa dibarengi dengan kesuksesan di akhirat. Karena kita akan melupakan semua kenikmatan hebat kita yang kita rasakan di dunia. Kita akan lupakan semuanya. Ya, ini harus kita selalu ingat dan kita pikirkan bahwasanya kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya, tadi dibandingkan, bahkan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat seperti satu tetes air di ujung jaring celupkan ke lautan yang luas.
Ya. Dan inilah kehidupan sebenarnya, kehidupan akhirat. Bukan cuman kita mencari cuman satu tetes air ini yang akan kita tinggalkan. Cuman satu tetes air dan tidak ada nilainya, tidak ada artinya sama sekali dan akan kita tinggalkan. Ya, maka akhirat itu yang lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Maka rugi bagi orang yang hanya mengejar dunia dan meninggalkan akhiratnya. Ya, karena kehidupan sebenarnya ya adalah kehidupan akhirat. Dan apabila kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka insyaallah Allah juga akan memudahkan kehidupan dunia kita dan akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW janjikan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dunya hammahu ja'alallahu ghinahu, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa tatu dunya wa hiya raghimah, wa man kanatil dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam yati minad dunya illa ma qudira lah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya dan Allah akan mengumpulkan urusannya, mempermudah urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Ya, jadi kalau kita mengejar akhirat, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita dan menggunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, menundukkan hawa nafsu kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah dunia kita. Dan di akhirat Allah akan berikan kenikmatan surga yang luar biasa. Dan juga dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 Allah Taala mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul 'adzim." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada khawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul 'adzim. Tidak ada perubahan dari janji-janji Allah dan itulah kemenangan yang besar. Ya, ini janji Allah kepada wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa. Allah janjikan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah hilangkan segala kekhawatiran dan kesedihannya dan Allah berikan kabar gembira baginya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah akan berikan kebahagiaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ini kalau kita menjadikan tujuan hidup kita akhirat, Masya Allah, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah akan janjikan kepada kita surga yang luar biasa kenikmatannya. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, mengorbankan akhirat kita hanya mengejar sesuatu yang sangat sedikit dan akan kita tinggalkan. Dan kita akan mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa di akhirat nanti. Ya, bahkan yang paling ringannya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir, "Innahu anna ahli nari 'adzaban yaumil qiyamah la rajulun tawda'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghu." Sungguhnya siksa ahli neraka yang paling ringan adalah seorang ditaruh 2 bara api di kakinya yang dengannya mendidih otaknya. Artinya semua badannya terbakar ya, sampai kepalanya mendidih. Satu harinya berapa tadi? 1000 tahun. Ya, satu hari 1000 tahun. Coba bayangkan. Kira-kira ada enggak di antara kita yang sanggup? Karena mungkin ada sebagian kita mikir, enggak apa-apalah Ustaz, ana maksiat dulu di dunia, enak-enak, senang-senang dulu. Kan kata Pak Ustaz, orang Islam pasti masuk surga. Ya, mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Jangan, Pak. Antum udah masuk neraka 1 hari 1000 tahun, siksa paling ringan. Ditaruh bara api, ini baru bara api belum apinya. Di kakinya dengannya mendidih otaknya, semua badannya kebakar. Jangan kan seperti itu, antum nyalain kompor gas, antum taruh muka antum di atas kompor gas 5 menit aja. Ada yang sanggup enggak? Nyalain kompor gas, taruh muka antum 5 menit. Coba pengen ngerasain siksa neraka gimana sih? Nah, taruh muka antum di atas kompor gas 5 menit. Enggak usah lama-lama 1 hari 1000 tahun, enggak usah. 5 menit. Kalau mau nantang di akhirat. Ya.
Karena kalau udah di sana, Pak, nggak bisa lagi kita keluar beribu-ribu tahun baru keluar. Bahkan kata Allah dalam surat An-Nisa 56, "Kullama nadija juludun badalna juludan ghairal yadzuqul adzab." Setiap kulitnya melupas kami ganti dengan kulit yang baru agar dia merasakan azab. Jadi nggak ada istirahatnya di akhirat itu. Kalau diazab, masuk neraka beribu-ribu tahun tidak ada istirahatnya. Kita di dunia mungkin ampun masih bisa mengelak, ya. Di akhirat udah masuk dikunci, ya, pintu neraka beribu-ribu tahun antum baru keluar kalau memang muslim. Kalau benar-benar muslim, kadang kita sholat tapi masih minta ke kuburan. Wah, kalau udah terjatuh dalam syirik ini udah nggak bisa keluar lagi dari neraka. Nah, pentingnya belajar kita agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ini diingat, jangan sampai kita menyesal hanya mengejar dunia tapi melupakan akhirat kita. Ngejar sesuatu yang sedikit dan akan kita tinggalkan, dan kita akan dapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Tapi kalau kita mengejar akhirat, Allah akan berikan kebahagiaan kita di dunia, dan di akhirat Allah akan berikan kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Maka orang yang akil, orang yang berakal akan milik kehidupan akhirat dan menggunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah taala, ya, kita cukupkan ya. Sudah hampir jam 5. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon ampun dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.